Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di Jumat yang barokah ini bertepatan dengan bulan Rajab ya, penghujung bulan Rajab juga, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat berada di majelis ilmu di hari Jumat yang juga penuh dengan keberkahan. Semoga kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa syukur itu ibadah kita semakin meningkat, rasa cinta kita kepada Allah semakin tinggi, dan tentunya kebaikan-kebaikan, buah kebaikan-kebaikan itu terus kita bisa lakukan. Amin ya robbal alamin. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang cukup kita kenal sejak kecil ya, karena mungkin dari pendidikan di SD, TK, SD, SMP, SMA, terus sampai kita sekarang, kisah itu seringkali melekat terus pada kita, dan juga memang karena ada peristiwanya menjadi salah satu hari besar, alhamdulillah, di negara kita ya, dan jadi tanggal merah begitu. Tanggal 28 insya Allah ya, tanggal merahnya ya, kalau di kalender kita. Kalau berarti kita dengan bulan Hijriah itu hanya berjarak sekitar 1 hari, berarti ya 27 Rajab bertepatan dengan 28 Februari. Ya, mudah-mudahan membuat kita bisa memanfaatkan momen ini sebagai peristiwa yang bisa kita terus angkat hikmah dan pelajaran-pelajaran pentingnya. Begitu. Baik, next ya. Jadi kita melihat ya ada beberapa pembahasan yang mungkin poin-poinnya ini mengantarkan kita kepada satu pemahaman yang lebih lagi tentang Isra Mi'raj, sehingga maknanya bisa kita terus kuatkan, dan dampak dari pemaknaan tersebut mendorong kita untuk lebih kuat lagi di dalam melakukan amalan-amalan yang dipetik hikmahnya dari peristiwa ini, begitu. Oke, next. Kita lihat bahwa pengertian Isra Mi'raj, ya Isra sendiri berasal dari kata saro ya. Sebenarnya asro yusri isro ya, itu adalah kata kerja transitif, ya, kata kerja yang mengandung objek begitu ya, yang sebenarnya berasal dari kata saro yang intransitif. Kata kerja saro intransitif itu berarti perjalanan di malam hari. Sementara asro, yusri isroan atau al isro itu adalah kata kerja transitifnya, berarti di sini Rasulullah tidak melakukan perjalanan sendiri, tetapi Rasulullah diperjalankan atau Allah memperjalankan Rasulnya di malam hari ya. Jadi memang ini kalau kita ketahui di dalam bahasa Arab itu kan ada kata rihlah ya, ada kata safar untuk menyebutkan tentang perjalanan begitu. Tetapi kata asro, yusri itu khusus untuk perjalanan yang dilakukan di malam hari. Nah, jadi secara istilah Isra adalah peristiwa di mana Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini sudah cukup spesifik ya. Jadi ketika kita menyebutkan kata Isra, itu adalah khusus untuk satu peristiwa yang hanya terjadi sekali, dan itu merupakan peristiwa yang memang menjadi bagian dari mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, agar kita semakin kuat, orang-orang beriman semakin kuat imannya, dan untuk mematahkan hujah orang-orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari manakah kata Isra itu kita dapatkan? Kita bisa melihat di dalam surat Al-Isra ayat 1, itu disebutkan bahwa kalimat Isra ini atau peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan diabadikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna
haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebentar ya, izin sebentar aja. Baik. Sebentar. Sambil Ya, sudah. kita langsung ya. Next. Silakan. Ya, sementara kata mi'raj yaitu berasal dari kata aroja ya'ruju. Kalau mi'raj aroja ya'ruju itu artinya naik, mi'raj itu alat untuk naik ya. Atau tangga itu disebutnya mi'raj ya. Seperti secara istilah mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk naik dari bumi menuju ke atas langit. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah ada dua peristiwa ya, peristiwa vertikal dan peristiwa horizontal yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Oke, next. Kita lihat karena memang penjelasannya di dalam Al-Qur'an ini tidak dalam satu surat ya. Sebagaimana kita tidak pernah memisahkan kata-kata antara Isra dan Mi'raj itu ada satu paket ya. Tetapi ternyata dalilnya di dalam Al-Qur'an itu terpisah. Maka kemudian nanti akan banyak juga pelajaran-pelajarannya dan mengapa ada kekhususan ayat terkait dengan Isra dan kenapa ada kekhususan ayat terkait dengan Mi'raj ya. Meskipun kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah kita dapati keterangan-keterangan tentang peristiwa itu seringkali diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis ya. Walaupun banyak juga hadis-hadis yang terpisah terkait dengan apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Ya. Kita lihat di sini dalam surat An-Najm ada penjelasan mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik ke Sidratul Muntaha, begitu ya. Di sini dari surat wa huwa bil ufuqil a'la, di dalam surat dari mulai ayat 7 ya, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ila al ayat. Ya, ini penjelasannya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami Mi'raj yang dikuatkan nanti dengan ayat-ayat lain dan juga hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pahami istilah Isra Mi'raj itu adalah istilah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami satu mukjizat yang memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Next. Kita lihat bahwa selain ayat-ayat Al-Quran tadi, ada hadis-hadis yang menguatkan rincian dan detailingnya untuk peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa hal ya yang dialami oleh Rasulullah SAW, selain nanti pada intinya bahwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang kemudian mengantarkan kita pada satu kewajiban yang paling utama bagi seorang mukmin, yaitu sholat 5 waktu. Kita dapati bahwa hadis-hadis Rasulullah begitu banyak terkait dengan Isra Mi'raj dan bahkan diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat ya. Ada yang mengatakan 16 orang sahabat dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Bahkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan Isra Mi'raj ini adalah sahabat-sahabat kibar ya, sahabat-sahabat senior seperti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Hani, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, kemudian Umar bin Khattab juga seperti itu, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Nah, begitu pula di dalam ini sebentar ya, di dalam nah iya. Saya kok ngelihatnya agak kepotong ya, Mbak. Ininya. Apa namanya? Tulisannya. Nggak sampai bawah. Bawahnya ya. Sebenarnya kelihatan ya, yang lain kelihatan ya, nggak ketutup ya. Yang Bukhari memiliki 20 riwayat ini. Iya, iya. Itu kelihatan. Jadi kalau perawi hadis seperti Imam Bukhari itu ia meriwayatkan lebih dari sebentar. Dari ada 18
20 riwayat ya kalau Imam Bukhari, Ya. sementara Imam Muslim memiliki 18 riwayat eh, terkait dengan Isra Mi'raj. Dan agak keganggu nih saya ngelihatnya. Oke. Oke ya. Kemudian next ya, kita lihat bahwa ketika ditanyakan kapankah peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, kita biasanya selalu mengingat 27 Rajab karena memang udah ditandain di kalender sebagai tanggal merah begitu. Tetapi ternyata kita dapati bahwa para ulama itu tidak ada yang mampu memastikan kapan peristiwa itu terjadi begitu. Ini kalaupun sekarang kita ketahui di tanggal 27 Rajab terjadinya, dan itu terjadinya di 1 tahun sebelum Hijriyah, sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, sebagaimana yang masyhur kita ketahui, itu hanya untuk memudahkan umat saja begitu ya. Tetapi intinya ketika ada perbedaan pendapat, baik itu dari sisi tahun berapakah terjadinya atau kemudian perbedaan pendapat tentang bulannya, jadi tidak semua ulama sepakat bahwa dia terjadi di bulan Rajab. Karena ada yang mengatakan di bulan Zulqa'dah, ada yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Syawal, bahkan ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Begitu juga dengan harinya, apakah terjadi di hari Jumat atau malam Jumat, karena kalau tahun atau hitungan bulan Komariah itu kan hari masuknya setelah maghrib ya. Jadi setelah maghrib hari Kamis itu ba'da maghribnya sudah masuk hari Jumat. Maka disinyalir peristiwa yang terjadi oleh Rasulullah SAW atau yang dialami oleh Rasulullah SAW itu adalah pada hari Jumat atau malam Jumat yang sudah terhitung hari Jumat itu. Tapi ada juga yang mengatakan di hari Sabtu dan ada yang mengatakan di hari Senin. Intinya sebenarnya perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi apapun terhadap keagungan dan kemuliaan dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan memang hikmahnya adalah kita tidak dituntut untuk mengkultuskan atau mengagungkan waktu-waktu tertentu dan kemudian terjebak di dalamnya gitu ya. Karena yang diharapkan dari atau yang disebut dengan maqasidus syariah ya, atau tujuan utama adanya tuntunan-tuntunan seperti ini adalah lebih kepada bagaimana kita mengambil hikmahnya begitu. Lebih kepada bagaimana kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dan terus menggali kebaikan-kebaikan yang bisa membuat kita terus terinspirasi untuk senantiasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi melalui ibadah-ibadah kita begitu ya. Jadi kalau kita ternyata dapati ada orang-orang yang memperdebatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, kita nggak usah terlalu ikut di dalam perdebatan tersebut karena itu tidak akan mengantarkan kita kepada lebih banyak keuntungan ya, kecuali ketika kita mengambil pelajaran-pelajaran dan hikmahnya saja begitu ya. Baik, next ya, kita lihat tentang bagaimanakah pendapat ulama tentang Isra Mi'raj ya, utamanya adalah Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa memang tidaklah para sahabat dan tabi'in itu menyengaja untuk mengkhususkan malam Isra dengan suatu amalan tertentu. Oleh karenanya tidak diketahui malam apakah peristiwa itu terjadi. Ya, jadi kita ketahui bahwa ternyata konsentrasi para salafus soleh yang juga menjadi panutan kita di dalam beribadah, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan gitu, karena mereka lebih dekat kepada kita zamannya dan mereka lebih dekat kepada Nabi dan para sahabat untuk kita jadikan teladan begitu. Nah, ini artinya bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang kemudian penting untuk diperingati secara ritual begitu ya, tetapi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, itu tentunya sudah menjadi sebuah kepastian. Sehingga peringatannya itu bukan kepada seremonialnya, tetapi kepada pemaknaannya yang lebih akan membuat kita bisa mendapatkan manfaat dan ibroh dari peristiwa tersebut. Begitu. Oke, next. Kemudian kita lihat tentang latar belakang ya, bagaimana sih sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi begitu, karena memang kita ketahui mukjizat itu adalah memang bagian dari kehendak Allah terhadap para nabi dan rasulnya,
di mana ketika Allah melihat bahwa saatnya lah diturunkan mukjizat, maka Allah menentukan turunnya mukjizat tersebut, dan itu sama sekali di luar kehendak para nabi dan rasulnya. Jadi belum pernah ada para nabi dan rasul kemudian meminta-minta kepada nabi agar diturunkan mukjizat, ya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi adalah ketika Allah melihat para nabinya sudah dalam kondisi yang sangat ditentang oleh umatnya, sangat berat mengalami peristiwa-peristiwa ujian terhadap penyampaian risalahnya, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat tersebut, termasuk mukjizat Isra Mi'raj ini. Jadi ketika Allah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada puncak ujian yang begitu berat, yang harus beliau tanggung karena menunaikan amanah risalah tauhid yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah memutuskan untuk memperjalankan hambanya ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam peristiwa Isra Mi'raj gitu. Tetapi para ulama kemudian melihat ya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh satu kondisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam posisi yang begitu terbebani dengan ujian yang cukup berat secara manusiawi, ya, yaitu di mana beliau ditinggal oleh istri tercinta yang selama ini, yang sudah lebih dari 10 tahun puluhan tahun ya menemani beliau, khususnya setelah beliau mendapatkan amanah risalah kenabian. Begitu juga paman beliau, paman Abu Thalib, yang juga tak kalah mendukung dan sangat melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Keduanya meninggal dalam 1 tahun yang sama. Peristiwa inilah yang kemudian sangat berat dialami oleh Rasulullah, karena bersamaan dengan itu tingkat tekanan yang datang dari para kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga semakin tinggi, begitu, semakin berat ujiannya, sementara dukungan mulai melemah. Nah, pada kondisi inilah kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini disebut dengan tasliyah kalau di dalam bahasa Arabnya, atau di dalam ilmu tafsir itu disebut dengan ayat-ayat tasliyah, ya, ayat-ayat di mana Rasulullah SAW mendapatkan penghiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala, penghiburan dalam bentuk penguatan, ya, penguatan dan peristiwa-peristiwa yang kemudian mampu membuat hati Rasul lapang, ya, dan merasakan bahwa memang apa yang dijalaninya ini walaupun berat, tetapi sebenarnya dia adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seharusnya Rasulullah SAW mampu melewati masa-masa sulitnya, begitu. Oke ya, next kita lihat di sini. Nah, perbedaan pendapat ya, apakah Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu dengan jasadnya atau dengan ruhnya saja? Nah, ini kan ada orang-orang yang sementara berpikir ya bahwa Rasulullah itu mana mungkin begitu kalau menimbangnya dari sisi logika saja. Bagaimana Rasulullah bisa tembus ke langit ke-7 ya dengan jasadnya, begitu. Sementara kalau dalam ilmu pengetahuan yang diketahui oleh manusia, sebatas yang diketahui oleh manusia, itu akan sulit. Mungkin kalau saat ini, pada saat itu peristiwa Isra-nya saja, saat itu memang masih mustahil. Tapi di masa sekarang kita masih bisa melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Misalnya ketika kita di saat ini di era teknologi yang sudah canggih, ya, kita bisa mengukur bahwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kira-kira jaraknya sekitar 1.250 km, ya 1.230 sekian, itu yang biasanya ditempuh sekitar 1 bulan perjalanan, maka saat ini sebenarnya kalau mau pakai misalnya pesawat supersonik, ya, itu bisa ditempuh selama 15 menit saja, itu masih memungkinkan. Cuman memang pada saat itu kan tidak sesuatu yang masih jauh dari jangkauan akal manusia, begitu ya. Memang peristiwa Isra itu kemudian menjadi sesuatu yang jadi masuk akal, ya, tetapi kita juga tahu bahwa pada saat kita menganalisa peristiwa Mi'raj, nah apakah ini bisa diterima oleh akal juga, begitu, karena ternyata bukan hanya soal jarak ini, ternyata begitu. Kalau jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
jaraknya sudah bisa terpecahkan ya di masa sekarang. Jawabannya sudah ada, solusinya sudah bisa kita pahami begitu. Tetapi peristiwa Mi'raj ini yang sampai sekarang masih menjadi misteri tentunya ya, karena diberitakan bahwa Rasulullah SAW itu sampai menembus langit ketujuh gitu ya, Sidratul Muntaha. Sementara kita tahu bahwa sebatas pengetahuan manusia itu bahwa untuk bisa sampai ke misalnya ya ke planet Neptunus saja ya. Ini Neptunus itu berarti lapisan planet keberapa tuh ya? Yang terdekat itu kan Mars ya. Mars, Venus, Bumi, Merkurius ya. Nggak hafal nih. Ada yang hafal nggak tuh urutan planet-planet ya? Intinya Neptunus tuh agak ke sana lah ya, sebelum Pluto kalau nggak salah Neptunus ya. Sampai ke Neptunus aja tuh kita butuh 4 miliar 320 juta, iya betul, 4 miliar 320 juta kilometer ya untuk sampai ke Neptunus begitu. Ini ngitungnya agak susah nih ya, kita nggak usah terlalu pusing-pusing di sini. Intinya begini, kalau kemudian Rasulullah SAW berangkat ba'da Isya, itu sekitar jam 8 malam, kemudian sampai kembali ke Mekah itu pukul 4 subuh, berarti kira-kira nih jarak tempuhnya Rasulullah ke Mi'raj itu PP gitu ya, 8 jam kan berarti. Nah, itu sampai mana gitu ya? Artinya, halo? Ada urutannya tuh, ada yang jawab di chat. Ada yang ini ya. Iya, ini kita lagi coba timbang-timbang dari sisi sainsnya aja ya untuk mengukur atau melihat bagaimana sih, atau semakin kita bahkan nanti akan diantarkan kepada satu pemahaman betapa maha besarnya Allah begitu ya, betapa memang pada titik tertentu manusia udah nggak mampu lagi ya memahami kecuali dengan iman, kecuali dengan dimensi iman. Sebagaimana kita sebenarnya juga bisa paham betul ya tentang ambang batas mendengar manusia misalnya, atau ambang batas melihat kita juga terbatas kan ya. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak mampu kita berarti bagian dunia itu nggak kayak gitu ya. Seperti misalnya ambang batas dengar manusia itu kan ada sekian puluh ribu hertz ya, sekian ribu hertz sampai berapa hertz gitu ya. Karena itu yang saya juga nggak hafal. Di bawah itu kita nggak bisa mendengar, di atas itu kita juga nggak bisa mendengar. Tetapi bukan berarti itu nggak ada gitu ya. Kayak misalnya semut, itu kan dia pasti ngobrol sama teman-temannya ya. Bahkan kita seringkali mengilustrasikan atau digambarkan dalam bentuk film-film obrolan binatang dan sebagainya. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mendengar nggak ada obrolannya kan gitu. Nah, begitu juga dengan dimensi sains nih dari Isra Mi'raj itu ya. Dihitung-hitung nih. Jadi ini saya juga ini ya melihat ada seorang profesor yang menuliskan tentang dimensi sains itu, namanya Dr. Fahmi Amhar. Dia peneliti utama Badan Informasi Geospasial, ya, anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie ya, yang mengatakan memang dihitung-hitung ya begitu. Nggak nyampe lah intinya begitu ya Rasulullah SAW. Belum lagi kalau misalnya kita mengikuti teori relativitas khususnya Einstein misalnya ya, yang mengatakan bahwa materi yang bergerak mendekati kecepatan cahaya maka akan mengalami kontraksi ukuran sampai mendekati nol. Jadi kalau dia cepatnya itu sudah sama dengan kecepatan cahaya, yang tadi kita hitung aja ternyata kalau jarak 4 jam itu baru sampai planet Neptunus begitu ya, maka itu kalau sama kecepatan cahaya berarti materi itu atau tubuh Rasulullah itu bisa mendekati nol, jadi hancur intinya seperti itu. Nah, apakah Nabi mengalami hal itu begitu ya? Secara teori sainsnya coba diungkap begitu ya. Tetapi ternyata memang kita belum bisa menemukan jawabannya, dan intinya bahwa sebenarnya kalau kemudian kita menafsirkan atau melihatnya dengan kacamata iman, maka pada saat itulah kita berhenti gitu, karena memang kita sadari betul bahwa manusia itu sangat-sangat memiliki keterbatasan begitu. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengamati bahwa ada di dunia ini tuh sesuatu yang tidak linear gitu ya, tidak, strukturnya itu tidak mesti tidak mesti sebagaimana akal kita berpikir bahwa jarak sekian ribu tahun cahaya berarti lurus terus gitu ya.
Tetapi ternyata bisa saja gitu ya, karena terlalu banyaknya materi gelap atau disebut dengan dark matter, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya melengkungkan ruang dan waktu. Jadi di sini dianalisa ya bahwa Allah barangkali telah memasang gerbang-gerbang langit yang bisa menjadi jalan pintas ke lokasi yang maha jauh itu, begitu. Sepertinya halnya Allah melengkungkan waktu ya untuk Ashabul Kahfi. Ini hari Jumat di mana kita disunahkan juga untuk membaca surat Al-Kahfi ya. Sebenarnya bukan cuma sekedar untuk ritual ya, tetapi untuk kita senantiasa berada di dalam satu kondisi, kita senantiasa mengagungkan kebesaran Allah di mana kita memang sangat lemah dan tidak mampu mencapai pengetahuan itu kecuali atas izin Allah dan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bahwa Ashabul Kahfi itu telah tidur selama 309 tahun dan itu sudah diteliti secara ilmiah bahwa memang mereka tidur selama 309 tahun sementara perasaan mereka hanya baru tidur setengah hari saja. Nah, ini kan berarti adanya relativitas waktu ya yang Allah atur sedemikian rupa sehingga akhirnya Rasulullah SAW mampu melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang hanya bisa diimani oleh orang-orang yang atau dipercaya oleh orang-orang yang memiliki iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Jadi ini pendapatnya tadi kan makanya ada yang mengatakan Isra Mi'raj hanya dengan ruh saja, ini sebenarnya sangat terbantah ya. Yang kedua yang mengatakan Isra Nabi dengan jasad dan ruh, sementara Mi'raj dengan ruh, memisahkan gitu. Isranya oke, masih masuk akal gitu, tapi pada saat Mi'raj Rasul sepertinya ruhnya saja ya. Nah, ternyata pendapat yang ketiga nih yang sebenarnya kita bisa lebih yakini ya, dan para ulama sepakat ya bahwa Rasulullah SAW mengalami Isra Mi'raj ini dengan ruh maupun jasadnya begitu. Nah, disinilah kemudian kita sampai kepada satu titik bahwa Allah Maha Besar, Allahu Akbar ya, dan memang inilah yang disebut dengan mukjizat dan inilah yang disebut dengan atau pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir begitu. Seperti itu. Akhwati fillah. Oke, next ya, kita lihat bahwa ya kita melihat mulai masuk ke runutan peristiwa ya. Bagaimanakah kita melihat sejak Jibril alaihissalam menjemput Rasulullah SAW. Di sini diceritakan dari hadis dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika aku di bait, yaitu Baitullah atau Ka'bah, antara tidur dan jaga, jadi belum bangun secara sadar utuh begitu. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang lelaki di antara dua orang lelaki, jadi masih bebayang begitu ya pandangannya. Lalu didatangkan kepadaku bejana dari emas yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keimanan. Kemudian aku dibedah dari tenggorokan hingga perut bagian bawah, lalu perutku dibasuh dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan kebijaksanaan, hikmah, dan keimanan. Kemudian didatangkan kepadaku binatang putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari bagol. Ya, di sini ketika kita mengimani atau memahami hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang gaib atau sesuatu yang dijelaskan hanya seperti ini, maka ya cukup ini yang kita pahami dan kita tidak perlu, kan sering ada penggambaran dan nauzubillah yaitu hurufat yang menggambarkan tentang sosok dari buruk ya, yang digambarkan kepalanya perempuan dan sebagainya, itu jauh sekali dari apa yang kita seharusnya bisa pahami ya, karena memang sekali lagi kita tidak penting bukan hal yang penting bagi kita pada bagaimana bentuk buruknya, seperti apakah buruknya itu sayapnya sampai mana dan sebagainya, itu tidak penting, cukup apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Seperti itu, kita beriman bahwa kemudian itu adalah kendaraan yang Allah sudah siapkan ya untuk mengantarkan nabinya, menjemput nabinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi yang pertama ini adalah pembelahan Nabi SAW dada. Yang kedua ya, ada yang mengatakan Nabi 3 kali mengalami pembelahan dada, ada juga yang mengatakan 2 kali begitu, yaitu pertama di masa beliau masih kanak-kanak yang kita ketahui, itu ketika beliau masih dalam masa penyusuan Halimatus Sa'diyah ya, ketika beliau sedang bermain-main dengan teman-temannya, sedang mengembala kambing bersama teman-temannya, pada saat itu Jibril datang. Nah, yang kedua ini adalah pada peristiwa Isra Mi'raj. Ada juga keterangan yang menjelaskan Nabi sempat melakukan tawaf dulu sebelum berangkat. Begitu.
Next ya. Kemudian kita lihat peristiwa berikutnya adalah peristiwa bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan dengan buruk ya. Dari Mekah ke Palestina ya. Ini sebenarnya nih petanya peta Google yang sudah menghapus Palestina, sedih sekali sebenarnya. Ini saya tadi udah nambahin Palestina, tapi ternyata dia pindah ke kiri gambarnya. Jadi ini jarak yang kita dicatat sebagai jarak itu sampai 1.250 km dulu para kafilah dagang kalau mau ke Baitul Maqdis atau ke negeri Syam harus menempuh perjalanan sampai 1 bulan ya, luar biasa ini. Tapi ini juga kita satu catatan buat kita, tentunya amat sangat banyak hikmah di balik itu ya, mengapa Allah perjalankan dulu nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengapa Allah tidak langsung saja memperjalankan beliau langsung diangkat ke langit ke-7 begitu. Karena memang disinilah kemudian kita akan mendapati ikatan yang begitu kuat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa yang itu terus diabadikan di dalam Al-Quran tadi surat Al-Isra ayat 1 ya. Artinya sepanjang itu abadi, apalagi kedua nama masjid tersebut disebutkan ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa diberi sifat oleh Allah alladzi barakna haulahu, maka di sini ada banyak hal yang ingin Allah bukakan dari kita ya, terkait perhatian kita, konsentrasi kita dan sebagainya, karena memang ketika Allah punya menyampaikan ayat-ayatnya dengan beberapa tanda-tanda, dengan beberapa metode untuk menarik perhatian, maka disitulah seharusnya kita menaruh perhatian kita dan seharusnya kita menyoroti hal tersebut begitu ya. Seperti halnya seharusnya kita menyoroti hubungan yang begitu kuat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Nah, di sini diceritakan ya, Nabi SAW menceritakan bahwa aku diberi buruk, hewan putih yang lebih besar dari himar dan lebih kecil dari keledai, lebih kecil dari bagol sebenarnya. Bagol itu peranakan keledai dengan kuda ya. Jadi peranakan keledai sama kuda itu lebih tinggi daripada keledai, lebih pendek daripada kuda begitu. Nah, jadi nggak tinggi-tinggi banget sebenarnya bagol ini ya, atau buruk ini. Aku mengendarainya, dia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat Nabi menambatkan. Ini kalau di Masjidil Aqsa namanya di Haid Buruk ya. Nah, Haid Buruk itu sekarang saat ini sangat dengan menyesal sekali posisinya saat ini menjadi lokasi tempat peribadahan orang-orang Yahudi begitu. Mereka menjadikan itu sebagai tembok ratapan dan lingkaran besi yang biasa ditambatkan untuk dijadikan tempat penambatan tali binatang tunggangan para nabi dan juga para nabi sebelum-sebelumnya itu saat ini ada di museum di Inggris ya, katanya seperti itu. Nanti kapan-kapan kalau ada yang ke Inggris boleh dicari itu ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan aku masuk ke Baitul Maqdis. Jadi Masjid Al-Aqsa yang komplek masjid ini yang ada di di kota Al-Quds ya, yang luasnya 14 hektar ini sudah ada sejak masa Rasulullah Isra Mi'raj, tapi memang bangunan-bangunannya yang baru dibangun di masa kekhalifahan Islamiyah dari Bani Umayyah kemudian Bani Abbasiyah itu belum ada ya, tetapi bahwa dia sudah dibatasi seluas 14 hektar ini sudah ada pada masa Rasulullah SAW Isra. Nah, ketika itu Rasulullah masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Nah, ini ada yang mengatakan pada saat itulah Rasulullah sholat bersama para nabi dan rasul, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengimami mereka semua. Ini adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi dan satu-satunya hanya terjadi di Baitul Maqdis. Tidak pernah terjadi di masjid lain kecuali di Baitul Maqdis. Makanya kemudian pemuliaan kita terhadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa seharusnya sebagaimana juga Allah memuliakan Masjid Al-Aqsa ini dengan mendatangkan seluruh nabinya, dengan menjadikan tempat ini sebagai tempat sujudnya seluruh nabi yang jumlahnya lebih dari 125.000 orang begitu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan setelah itu aku keluar dan malaikat Jibril menghampiriku dengan membawa satu wadah berisi khamar dan satu wadah berisi susu. Lalu aku memilih susu dan malaikat Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih sesuai dengan fitrah. Setelah itu ia membawaku ke langit begitu. Nah, intinya memang ini adalah tempat yang tidak diragukan lagi
di mana kemudian kalau para murabitun dan murabitoh sekarang yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Al-Quds, ya di kota Al-Quds yang senantiasa berjaga di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa ini, mengatakan atau seringkali mengistilahkan Masjid Al-Aqsa ini sebagai Masron Nabi. Ya. Masron Nabi itu adalah tempat tujuan dari Isra-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan semangat itulah mereka sampai saat ini terus berjuang, terus menjaga ya, Masjid Al-Aqsa. Oke, next. Ya, selanjutnya kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril alaihi salam menaiki langit. Ya, jadi sepakat para ulama ya bahwa titik tolak menuju langit ketujuh itu adalah dari Baitul Maqdis. Makanya di sini kemudian ditambah lagi ya keutamaan Baitul Maqdis yang pertama tempat sholatnya para nabi dan rasul yang diimami oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu artinya bahwa Nabi SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Lalu kemudian di Baitul Maqdis juga menjadi tempat di mana Rasulullah berpijak ya, untuk melakukan mi'rajnya. Di beberapa hadis dikatakan bahwa tempat pijakan Rasulullah itu adalah di Sokhroh, ya Sokhroh, batu yang ada di tengah-tengah Baitul Maqdis, dan batu itu saat ini sekarang di atasnya sudah dibangun masjid yang disebut dengan Kubah Sokhroh. Jadi Kubah Sokhroh yang sekarang kuning itu di dalamnya itu ada batu di tempat Nabi SAW berpijak. Tidak ada yang istimewa dari batu tersebut kecuali memang batu itu menjadi tempat berpijaknya Rasulullah SAW, dan kita memuliakan batu tersebut sebagaimana Rasulullah memuliakannya. Jadi tidak berlebihan dan tidak mengkultuskan batu tersebut. Tetapi bahwa batu tersebut menjadi sejarah tempat Rasulullah SAW napak ya pada saat melakukan Mi'raj. Nah, disinilah kita melihat bahwa Nabi kemudian Mi'raj melalui 7 pintu langit. Kita tidak perlu pusing-pusing dengan bagaimana bentuk pintunya, bagaimana tadi ya Nabi menembus langitnya dan sebagainya. Itu pastinya sudah atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat di sini bahwa ternyata Mi'raj itu adalah juga menjadi momen bagi Rasulullah SAW untuk bertemu dengan para nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di langit tersebut. Ada yang mengatakan langit ini adalah gambaran surga, tingkatan surga, ya. Walaupun di hadisnya disebutnya as-sama, tetapi ada yang menerjemahkannya dengan surga. Ala kulli hal ya, kita melihat di sini bahwa Nabi pertama bertemu di langit dunia, di langit pertama yaitu dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat Nabi berjumpa dengan Nabi Idris, langit kelima dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan di langit ke-6 dengan Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir di langit ke-7 Rasulullah SAW bertemu dengan bapaknya para nabi yaitu Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar pada Baitul Ma'mur, dan di Baitul Ma'mur inilah terdapat Sidratul Muntaha, tempat Allah, tempat arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha ya, dan disinilah Allah mewajibkan kepada Nabi SAW dan umatnya untuk menegakkan sholat 50 kali sehari semalam. Oke ya, next. Ya. Oke, nah ini juga yang sebagaimana yang kita kenal bahwa kita ketahui ya bahwa Nabi kemudian mendapatkan amanah atau mendapati perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada umatnya agar menunaikan sholat 50 waktu sehari. Dan peristiwanya kita tahu, lalu kemudian di langit ke-6 ketika bertemu kembali dengan Nabi Musa alaihissalam, disitulah Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW agar mencoba untuk meminta kepada Allah keringanan sampai akhirnya menjadi 5 waktu ya. Nah, ini tentunya juga bukan karena ketidaksengajaan ya, tetapi di sini Allah ingin memberikan satu pesan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya ya, bahwa betapa Allah maha penyayang gitu ya atas hambanya, sampai kemudian waktu yang seharusnya sholatnya itu 50 waktu menjadi 5 waktu dengan kadar dan balasan yang sama, begitu, dengan derajat dan balasan yang sama, begitu ya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Disinilah kemudian kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Rasa syukur kita sehingga setiap kita melaksanakan 5 waktu tuh, walaupun bahkan kadang-kadang 5 waktu aja kita berat ya. Nah ini bagaimana kita ingat tuh
ya Allah gimana kalau 50 waktu begitu, akan lebih berat lagi. Insya Allah 5 waktunya menjadi lebih ringan dan menjadi akan kita tingkatkan terus kualitasnya. Oke ya, next. Selanjutnya, oke, nah disinilah ada kesaksian-kesaksian yang Rasulullah SAW alami, ya baik itu pada saat Rasulullah menjalani peristiwa Isra-nya sampai kemudian Rasulullah naik ke Mi'raj-nya, itu ada beberapa peristiwa yang coba saya kumpulkan ya, diantaranya seperti ketika Rasulullah SAW berangkat Isra itu beliau melihat jin ifrit yang mengikutinya dengan membawa obor begitu ya. Tapi kemudian dari sini kita dapati ada doa yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam untuk terhindar dari jin, gangguan jin. Ya, ini artinya bahwa kepada umatnya pesannya adalah kita nih akan senantiasa diganggu dan digoda gitu ya. Nabi saja diganggu dan digoda, wah segitu Nabi itu dikawal oleh Jibril ya, apalagi kita yang mungkin ya, ini pasti tentu godanya juga tinggi, karena itu kita senantiasa diminta untuk mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertemu dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah, lantas kepala itu utuh kembali dan dipukul lagi. Ini adalah gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat maktubah, sholat yang wajib ya, nauzubillah. Ada lagi Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Dan seterusnya ya, di sini bisa kita baca, Masya Allah, mengerikan ya, hal-hal mengerikan yang diperlihatkan kepada Nabi SAW agar kemudian Nabi SAW memperingatkan umatnya agar menghindari hal-hal yang akan menjadi penyebab kesulitan mereka hidup di akhirat kelak ya. Ini nanti bisa dibaca ya teman-teman ya, kita takut nggak keburu nih, atau nanti kita bisa coba lihat ulang ya. Intinya mungkin ini juga menjadi bagian yang sering kita dengarkan gitu. Next ya, kemudian kita melihat juga bahwa ada beberapa kesaksian yang dialami oleh Rasulullah SAW, merupakan kesaksian yang menggembirakan atau kabar gembiranya ya. Walaupun ini saya belum sempat mengumpulkan secara utuhnya, tetapi setidaknya next ini bisa kita lanjutkan slide-nya. Setidaknya kita melihat bahwa di samping ada kesaksian yang mengerikan, ini sebelum ke situ ya, kita di sini ada doa dari Jibril untuk menghadapi ifrit. Ini doanya boleh dihafalkan atau boleh dicatat, nanti dipegang kalau kapan-kapan kita ngerasa ada gangguan ya, maka kita bisa berlindung kepada Allah dengan doa ini. Karena doa ini berarti doa ma'sur ya, doa yang memang ada tuntunannya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarrin ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dha'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman ya. Ini doanya lumayan panjang ya, Masya Allah. Tapi Nabi aja perlu dengan doa-doa seperti ini, apalagi kita tentunya. Oke, next ya. Tadi peristiwa menggembirakan, adakah? Lanjut. Nah, ya, kesaksian menggembirakan ya, diantaranya misalnya Nabi SAW melihat sekelompok orang yang bercocok tanam, lalu langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Jadi kalau saat ini kata-kata jihad ya itu adalah kata-kata yang agak tabu kita dengar, misalnya ya dibuat tabu ya. Kayaknya jihad itu maaf nih teman-teman, misalnya identik dengan teroris dan sebagainya. Percayalah bahwa itu hanya untuk menggeser kita dari semangat berjihad. Karena ternyata semua literatur di dalam agama kita mengantarkan pada satu kemuliaan bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah. Tentunya dengan pemaknaannya yang utuh ya, sehingga kita di sini jangan mau tergerus, jangan mau dibawa arus ya, bahwa jihad itu adalah sesuatu yang mulia dengan pemaknaannya yang utuh, sekali lagi ya, tidak dipenggal-penggal maknanya gitu. Bahwa kemudian di sini adalah bagian dari kesaksian Allah Rasulullah SAW, di mana orang yang berjihad itu adalah orang yang paling cerdas di dalam beramal. Karena gambarannya mereka di akhirat kelak itu orang yang baru bercocok tanam lalu cepat memanennya gitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa berjihad fisabilillah. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa beliau mencium aroma yang sangat wangi ya. Ternyata itu adalah wangi kuburannya Masyitoh, putri dan suaminya. Masyitoh ini adalah juru sisirnya Asiyah ya.
Ini juru sisirnya saja sebegini mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi Asiyahnya, karena memang kita tahu ya Asia itu merupakan apa istilahnya? Pemimpin para wanita di surga kelak. Ya, ada 4 orang, yaitu Khadijah, Fatimah, Asia, dan Maryam binti Imran. Ya, selanjutnya juga Rasulullah melihat yang mengatakan bahwa aku melihat tertulis di pintu surga sedekah itu 10 kali lipatnya, sedangkan pinjaman 18 kelipatannya. Lantas aku tanyakan, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah? Ia menjawab, sebab orang yang mengemis meminta sesuatu yang sudah dia miliki. Sedangkan orang yang meminjam tidak meminta sesuatu kecuali yang dia butuhkan. Nah, jadi teman-teman semua, kita ternyata pahala meminjamkan dengan pahala sedekah banyakkan pahala minjemin ya. Ternyata begitu nih, karena memang ada makna-makna di balik itu. Ya. Jadi sedih ya kita ya. Ternyata Allah lebih mengutamakan amal, di mana amal itu lebih kepada memenuhi kebutuhan saudara kita gitu. Dan saudara kita kalau dia sudah berhutang, tentunya dengan berhutang yang memang karena dia butuh ya, itu berarti memang dia ada di tingkat kebutuhan yang luar biasa gitu. Karenanya mudah-mudahan ketika kita diberi kelapangan, kita juga menjadi orang yang lapang ya untuk memberikan pinjaman itu. Kemudian di sini ada aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Sekelumit keindahan dari surga digambarkan di dalam peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di Isra Mi'raj. Oke, next. Oke ya. Nah, disinilah kemudian kita lihat bahwa hikmah dari Isra Mi'raj ini adalah yang pertama, karena ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan dia tidak terjadi kecuali atas izin Allah, dan sulit buat orang yang tidak beriman untuk bisa percaya, gitu. Maka ini tentunya merupakan ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita merasakan kebesaran Allah, semakin kita akan mampu beriman kepada hal-hal yang sulit untuk diterima oleh akal sehat ya. Kemudian juga peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi ya, bagaimana kita beriman kepada Nabi SAW dengan segala ucapannya. Disinilah kita melihat bahwa orang yang paling kemudian lolos dari ujian keimanan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena peristiwanya itu pada saat Rasulullah SAW menyampaikan itu di depan halayak orang-orang Quraisy, ya, baru di pagi harinya setelah Rasulullah mengalami di malam harinya, maka hampir tidak ada satu orang pun yang percaya, dan pada saat itu Abu Bakar tidak hadir ya. Lalu kemudian kerabat Abu Bakar mencari Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, itu teman kamu tuh tadi habis nyampein sesuatu, emang dia nyampein apa, kata Abu Bakar gitu. Kemudian disampaikanlah kepada penyampai berita tersebut bahwa Rasulullah menyampaikan, katanya dia pergi ke langit, katanya dia pergi ke Baitul Maqdis. Terus kemudian apa kata Abu Bakar? Abu Bakar bilang, apa betul dia mengatakan itu? Iya, betul dia mengatakan itu. Lalu kemudian apa jawaban Abu Bakar? Kalau dia mengatakan begitu, berarti apa yang dia sampaikan adalah benar. Inilah kemudian mengapa Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikutnya Abu Bakar, karena dengan cepatnya respon iman kita itu membuat imannya Abu Bakar itu membuat Abu Bakar menjadi orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW ya. Kemudian di sini juga peristiwa yang agung ini menunjukkan keimanan para sahabat. Mereka meyakini kebenaran karena bukan cuma Abu Bakar, tentunya para sahabat kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebalikannya nih, orang yang kafir itu semakin menentang Rasulullah SAW dan semakin memperkuat atau mengencangkan siksaan mereka kepada orang-orang beriman pada saat itu. Sehingga akhirnya setahun setelah itu peristiwa hijrah terjadi, begitu ya. Dan yang terakhir adalah bagaimanakah peristiwa ini menghubungkan kita antara pusat ibadah umat yaitu Masjidil Haram dan pusat keberkahan dan jihad umat yaitu Masjid Al-Aqsa, dan ini adalah sikap umat akhir zaman. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa Allah memisahkan ayat-ayat terkait dengan Isra dengan kemudian ayat-ayat yang terkait dengan Mi'raj. Nah, di sini karena kalau tadi Isra, di peristiwa Isra-nya itu kemudian mampu difahami di zaman sekarang ya, dengan adanya teknologi pesawat ya yang mampu menembus waktu gitu ya, maka disinilah kita sebagai umat akhir zaman mendapatkan ada satu pesan lagi spesial, yaitu bagaimana Allah bicara tentang Isra ini di dalam surat Al-Isra.
Karena setelah Allah berbicara tentang mukjizat ya yang diawali dengan kata subhanallah, subhanallah itu biasanya ayat-ayat yang setelah itu ceritanya adalah tentang yang biasanya sulit dimengerti oleh akal yang terbatas dari manusia. Kemudian Allah mengatakan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah begitu ya. Nah, di bawahnya ayat-ayat itu Allah menceritakan tentang kerusakan yang dibuat oleh Yahudi. 2 kali di sekitar Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa dan sekitar Masjid Al-Aqsa. Dan para ulama sepakat bahwa peristiwa yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-Isra tersebut adalah peristiwa yang terjadi hari-hari ini, di mana Masjid Al-Aqsa saat ini di tempat menjadi saksi bagi perbuatan kerusakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Zionis Israel. Oke, next. Kita lihat, karena itu pesan utama yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Isra Mi'raj ini, ya, yaitu bagaimana agar kita menjaga sholat kita nomor 1 sebagai simbol, ya, bahwa sholat itu kita kan dianjurkan, kenapa sholat 5 waktu itu harus dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, ya, karena selain dia merupakan kewajiban setiap kita, fardu ain, maka kewajiban berjamaahnya itu adalah menuntun kita bahwa setiap pribadi perlu memperbaiki diri, lalu kemudian bagaimana setiap kita sebagai pribadi memperbaiki diri menjadi bagian dari perbaikan-perbaikan umat ini secara keseluruhan. Makanya simbolnya itu ada di dalam sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah mengatur kita untuk taat kepada pimpinan, ya, bahwa pimpinan itu diperlihatkan di dalam sholat berjamaah itu bukan pimpinan yang istilahnya pimpinan yang diktator ya. Karena apa? Karena pimpinan di dalam sholat ketika dia salah itu bisa diperbaiki oleh makmumnya. Ketika dia batal dia bisa diganti oleh makmumnya. Ini adalah simbol bahwa tidak ada kepemimpinan diktator di dalam Islam. Nah, kemudian juga bahwa di dalam sholat itu ada prinsip demokratis ya. Demokratis dalam arti bahwa pemimpin sholat itu bisa dipilih gitu oleh makmum ya, dan juga beberapa pesan-pesan atau simbol ya atau pemaknaan ya tentang syuro dan sebagainya gitu di dalam sholat jamaah ini gitu akhwat. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita dipesankan untuk menjaga Masjid Al-Aqsa sebagai pusat dari keberkahan dan juga sekaligus pusat dari jihad umat ini gitu. Jadi ada beberapa hadis Rasulullah SAW juga yang kemudian mengatakan bahwa di akhir zaman nanti kita akan melihat bagaimana kekacauan terjadi di mana-mana dan fitnah tersebar di mana-mana, sehingga kita sulit untuk melihat dan membedakan. Furqan itu nanti sulit kita dapatkan antara al-haq wal batil gitu. Maka pada saat itu acuan kita adalah kepada imannya orang-orang yang ada di negeri Syam, di mana Masjidil Aqsa berada. Maka kemudian juga acuan kita pada saat terjadi fitnah, biasanya kita akan pergi ke satu tempat di mana itu adalah tempat teraman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisyam, wa alaikum bisyam. Begitu. Itu pesan Rasulullah SAW. Dan hari-hari ini kita melihat, ya next ya ayatnya bahwa saat ini Masjid Al-Aqsa, next ini slide-nya, berada dalam ancaman dan kita next lagi, ya, kita nanti mungkin bisa lihat ya ini hadis terakhir ya, hadis yang mungkin bisa dipesankan bahwa ada satu pesan dari Rasulullah SAW terkait Masjid Al-Aqsa, bagaimana Masjid Al-Aqsa yang saat ini dan pada saat Rasulullah SAW masih hidup juga berada dalam cengkraman umat lain yang menodai dan mengotori Masjid Al-Aqsa, maka pesannya adalah hadiahkanlah minyak untuk penerangannya. Siapa yang melakukannya maka sama dengan sholat di sana. Artinya Masjid Al-Aqsa harus senantiasa berada dalam posisi terang benderang. Ya, kenapa? Karena dia tadi akan menjadi acuan umat ya di akhir zaman, dan dia akan menjadi mercusuar bagi kita untuk mengarah ke sana dan juga melihat kadar keimanan kita, mengukur kadar keimanan kita dengan kadar keimanan mereka, sehingga kita bisa yakin bahwa memang kita sudah beriman sebagaimana penduduk dan negeri Syam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa setel videonya ya, Mbak. Tadi ada satu file yang saya share juga, di mana kita lihat saat ini kondisi Masjidil Aqsa
berada dalam ancaman, dan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini next ini boleh diganti slide-nya dengan slide yang ada videonya, mudah-mudahan bisa di setel, sehingga ancaman itu menuntun kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang menyudahi segala bentuk kezaliman di sini. Sampai di situ aja videonya yang ini. Berikutnya kita lihat. מעניק הגלוגלוב יתוך מעיים מעניק הגלוגלוב יתוך בעיים נובי בגדי מעניק הגלוגלוב יתוך כולו מעיים מקטו עם נובי מעיים מקטו עם נובי מעיים מקטו אבוק שנייה רב جاي كده رب العالمين الله يشوف عمليه محمد خليل
Ya, itu kali. Jadi video-video ini sedikit sekali gambaran, sedikit saja dari gambaran bagaimana terjadi banyak bentrokan ya, karena memang Masjidil Aqsa ini saat ini disasar sebagai lokasi untuk berdirinya Haikal Sulaiman oleh orang Yahudi. Maka tadi kita melihat bagaimana mereka menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya, dengan menyebut nama Nabi dan mengandung ungkapan-ungkapan penghinaan. Nauzubillah. Kita tidak ingin adanya konflik-konflik seperti ini, tetapi ketika mereka sudah masuk ke batas yang memang seharusnya tidak boleh mereka langgar, ini mereka langgar gitu. Nah, dari sinilah kemudian peristiwa Isra Mi'raj mudah-mudahan bisa mengantarkan kepada kita pada satu pemaknaan ya yang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menjaga Masjidil Aqsa, dan itu artinya kita sebagai umat Islam harus bangkit, kita sebagai umat Islam harus memperbaiki diri agar kita bisa menjadi umat yang memiliki izah ya dan bisa membawa kedamaian gitu. Insya Allah ketika kita memimpin, maka risalah rahmatan lil alamin itu bisa kita pastikan gitu ya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah untuk ilmunya beragam. Insya Allah tadi videonya begitu menyentuh, sangat terharu sekali. Karena waktunya sudah lewat, mohon maaf Ustazah. Sebetulnya ada pertanyaan tapi mungkin bisa dijawab nanti melalui WhatsApp, tidak apa-apa. Oke, baik, siap, insya Allah. Ya, untuk penutupnya mohon bantuannya Ustazah untuk memimpin doa untuk penutupnya. Silakan. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli syarr waj'alil mauta waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna mimman yansuru dinak wa mimman yansuru Baitul Maqdis wa Filistin wa biladis Syam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Oke.